Bab 1278. Aku dan dia 50 banding 50. Medan Perang Dewa. Medan Perang Dewa adalah sebuah gurun, langit berwarna abu-abu dengan suasana yang sangat menindas. Miley melihat sekeliling, tetapi dia tidak melihat master dari dunia Elysium dan kerajaan Dewa Sumeru. Miley berbalik melihat, Bodhisattva Agung Jidi juga menghilang. Wajah Yesuan menjadi gelap. Pada saat ini, Saveramu tiba-tiba menunjuk ke kejauhan, lihat ke sana. Miley mengikuti jari Saveramu, di depan mereka ada sebuah prasasti batu dengan panjang sekitar 10 kaki. Saveramu tersenyum dan berkata, "Ayo, pergi ke sana lihat." Miley mengangguk. Keduanya berjalan menuju prasasti batu yang tingginya sekitar 10 kaki dan lebarnya sekitar 10 kaki, prasasti batu tanpa tulisan. Miley memandang Saveramu, "Kak Savera tahu benda apa ini?" Saveramu tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Amitabha. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang mereka berdua. Miley bergidik, karena dia tidak merasakan kapan ada orang datang dari belakangnya. Saveramu tampak tenang, seolah sudah menyadarinya sejak lama. Miley berbalik, di depannya berdiri seorang biksu dengan tangan terkatup, mengenakan jubah emas, memegang tongkat timah, dikelilingi oleh cahaya Buddhis dan di belakangnya, ada biksu lain, yaitu Bodhisattva Agung Jedi yang menghilang sebelumnya. Bodhisattva Agung Jedi mengatupkan kedua tangannya, "Nonamu, Tuan Muda Ye, ini adalah Bodhisattva Weidian dari dunia Elysiumku." Saveramu tersenyum dan berkata, "Pemimpin Bodhisattva, Weidian." Miley memandang Saveramu, "Hebat tidak?" Saveramu tersenyum sedikit, "Ada 72 Bodhisattva di langit barat. Dia adalah pemimpin Bodhisattva, kekuatannya tidak kalah dengan beberapa Buddha." Miley melirik Bodhisattva Weidian. Bodhisattva Weidian berkata dengan lembut, "Nonamu, dunia Elysium di langit barat tidak ingin menjadi musuhmu." Saveramu mengedipkan mata, "Premisnya adalah aku menyerahkan ruang buku, kemudian tidak ikut campur urusan Miley, kan?" Bodhisattva Weidian mengangguk, "Ya." Saveramu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Biksu Agung, ada yang ingin aku katakan. Aku tahu kamu tidak akan mendengarkan, tetapi aku masih tetap ingin mengatakannya." Bodhisattva Weidian mengatupkan kedua tangannya, "Nonamu, katakan." Saveramu tersenyum dan berkata, "Aku mencegah kalian membunuhnya, sebenarnya demi kebaikan kalian sendiri. Serius, jika kamu benar-benar membunuhnya, akibatnya akan sangat serius." Miley. Bodhisattva Weidian mengatupkan kedua tangannya, tanpa ekspresi, "Maksudmu wanita bergaun polos?" Saveramu mengacungkan jempol, "Biksu Agung itu pintar." Bodhisattva Weidian melirik Miley, lalu berkata, "Bagaimana kekuatan wanita bergaun polos dibandingkan dengan nonamu?" Saveramu berkedip, berkata dengan serius, "Saat dia dalam kondisi sangat serius, harusnya bisa membunuhku dengan satu pedang. Jika tidak terlalu serius, aku mungkin bisa menahan 2 pedang dari dia." Miley. Bodhisattva Weidian memandang Saveramu, "Nona bercanda." Tampak jelas, tidak percaya. Saveramu tertawa, lalu berkata, "Ya, aku bercanda. Aku dengan dia, 50 banding 50. 50 banding 50. Bodhisattva Weidian berkata dengan nada lembut, 50 banding 50, hitung saja 60 banding 40. Dia 60, kamu 40, nonamu." Saveramu mengedipkan mata tetapi tidak berbicara. Bodhisattva Weidian mengatupkan kedua tangannya, "Nonamu, dunia Elysium aku juga tidak lemah." Saveramu tersenyum dan berkata, "Aku tahu kalian tidak lemah." Saat mengatakan itu, dia menatap Miley, entah mengapa,
Setiap kali aku bicara jujur tidak ada yang percaya, tetapi saat aku berbohong, orang-orang malah percaya. Aneh tidak menurutmu? Mile. Pada saat ini, seorang pria yang memegang pedang panjang tiba-tiba muncul di langit. Pria itu mengenakan gaun putih, benar-benar putih dan bersih, rambutnya diikat ekor kuda, dengan 2 poni di dahinya dan pita putih melilit dahinya. Kultivator pedang. Saat pria ini muncul, ruang hampa di sekitarnya tiba-tiba bergetar, kemudian, momentum pedang yang tak terlihat muncul di sekitarnya dari udara tipis. Saphira Mu tersenyum dan berkata, Ketua Sekte Pedang Abadi, Jericho Liu. Jericho Liu. Dewa pedang berbaju putih Jericho Liu, kultivator pedang paling jahat dalam sejarah kerajaan Dewa Sumeru. Di usia 22 tahun, dia mencapai alam kebebasan hati pedang, yang dikenal sebagai pedang pertama dunia Sumeru. Jericho Liu menghadap Saphira Mu dan sedikit mengangguk. Di depan Saphira Mu, bahkan pedang pertama dunia Sumeru tidak berani tidak hormat. Karena saat dia berhadapan dengan Saphira Mu saat ini, Saphira Mu masih seperti langit berbintang yang luas, tak terduga. Saphira Mu melirik keduanya, hanya kalian berdua. Bodhisattva Weidian memandang Saphira Mu, tidak cukup. Saphira Mu tersenyum dan bertanya, memangnya cukup? Bodhisattva Weidian mengatupkan kedua tangannya, sepertinya tidak cukup. Saat suara itu terdengar, 18 biksu tiba-tiba muncul di belakangnya. 18 biksu ini memegang tongkat hitam panjang, dengan satu aura yang sama, berdiri di sana seperti satu orang. Saphira Mu tertawa dan berkata, 18 arahat kuno. Menarik. Saat dia berbicara, dia menatap Jericho Liu, bagaimana denganmu? Jericho Liu merentangkan telapak tangannya, sebilah pedang terbang ke tangannya, ada pedang saja sudah cukup. Saphira Mu menoleh, melihat Mile, jangan menyerang, aku sendiri saja, mengerti? Mile mengangguk, baik. Setelah berbicara, dia hendak minggir ke samping. Saphira Mu tiba-tiba tertawa lagi, tidak perlu, di sampingku saja. Mile melirik Saphira Mu, mengangguk, baik. Saphira Mu memandang Bodhisattva Weidian dan berkata sambil tersenyum, siapa di antara kalian yang akan menyerang lebih dulu? Bodhisattva Weidian hendak berbicara, pada saat ini, Jericho Liu di langit tiba-tiba berkata, tolong sarannya. Setelah berbicara, dia tiba-tiba membuka telapak tangannya, pedang di tangannya melompat seperti petir, lalu menebas lurus ke bawah. Satu pedang guntur. Satu metode pedang terbang yang sangat sederhana, tetapi momentum pedang kuat yang terkandung di dalamnya seperti semburan, mengguncang dunia. Momentum pedang. Kekuatan momentum pedang ini tak tertahankan. Kultivator pedang yang sangat kuat. Mile memandangi pedang di langit dengan ekspresi serius. Di samping Mile, Saphira Mu tersenyum ringan, tidak mudah mengolah momentum pedang ke tingkat seperti itu. Dia tiba-tiba menunjuk ke atas dan menjepit, langsung menjepit pedang terbang. Dan momentum pedang kuat di pedang terbang itu benar-benar dihilangkan dengan kekuatan kedua jarinya. Di langit, Jericho Liu terdiam sesaat, lalu tiba-tiba merentangkan tangannya, pinjam pedang. Saat suara itu jatuh, ruang hampa di belakangnya tiba-tiba bergetar. Pada saat berikutnya, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari ruang hampa yang bergetar. Di belakang Jericho Liu, setidaknya ada puluhan ribu pedang terbang. Setiap pedang mengandung jiwa pedang dan momentum pedang yang kuat. Saat puluhan ribu pedang terbang ini muncul, seluruh dunia bergetar. Ekspresi Mile juga menjadi lebih bermartabat. Pedang terbang ini tidak hanya banyak, tetapi juga kuat. Apalagi setiap pegangannya mengandung momentum pedang yang kuat dan jiwa pedang,
mampu mengendalikan begitu banyak pedang terbang dan biarkan pedang terbang ini menyatu dengan momentum pedang dan jiwa pedang, ini sangat menakutkan. Namun ada kekurangannya, yaitu meski ada kuantitas seperti ini, kualitasnya akan berkurang. Pada saat ini, Jericho Liu tiba-tiba menunjuk ke arah Saphira Mu, gabung. Boom! Di belakang Jericho Liu, puluhan ribu pedang terbang tiba-tiba bergabung menjadi satu. Pada saat ini, ruang hampa dalam jarak puluhan ribu mil retak lapis demi lapis, dan masih menyebar ke sekeliling dengan kecepatan yang mengerikan. Dunia ini sama sekali tidak tahan dengan pedang ini. Jericho Liu tiba-tiba menggenggam pedang dengan tangan kanannya. Saat berikutnya, dia menukik dari langit sambil memegang pedang. Selama bergegas, tubuh Jericho Liu berangsur-angsur menjadi ilusi. Manusia dan pedang bersatu. Saat ini, Jericho Liu adalah pedangnya dan pedangnya adalah Jericho Liu. Miley memandang Jericho Liu yang bergegas turun, lalu bertanya pada diri sendiri bisa menangkap pedang ini. Tidak bisa. Tubuh fisik tidak bisa. Namun, jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dia dapat menerima pedang ini, tetapi dia hanya dapat menerima pedang ini. Ini adalah serangan pedang dengan kekuatan penuh seorang kultivator pedang yang tiada taranya. Saat mulai langsung mengerahkan seluruh kekuatan. Miley menatap Saphira Mu menatap pedang dengan ekspresi tenang. Dia tiba-tiba menatap Miley, biar kamu lihat apa itu momentum pedang yang sebenarnya. Saat suara itu jatuh, pedang ilusi tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Boom! Saat pedang ilusi muncul, Jericho Liu satu orang satu pedang terpaksa berhenti di langit. Miley, Bodhisattva Weidian dan yang lainnya semuanya tercengang. Karena mereka tidak bisa merasakan momentum pedang Saphira Mu. Di langit, Jericho Liu mengerutkan kening, ekspresinya sangat bermartabat. Dia tidak bisa menebas dengan pedang ini. Karena pedangnya dihadang oleh momentum pedang Saphira Mu. Di bawah, Saphira Mu tersenyum dan berkata, momentum pedangmu masih dalam bentuk niat dan masih ada di dunia ini. Meskipun dunia tidak dapat menahan pedangmu, pedangmu masih terperangkap di dunia. Dan pedangku sudah tidak ada lagi di dunia ini. Saat dia berbicara, sudut mulutnya sedikit terangkat, pedangku ada di atas langit. Saat suara itu jatuh, pedang di atas kepalanya terbang tiba-tiba. Di langit, wajah Jericho Liu berubah drastis, dia memegang pedang di kedua tangannya dan menebas ke depan. Tebasan ini, dia mengerahkan seluruh kekuatan. Kekuatan pedang yang mengerikan menyapu seluruh dunia. Dan dengan kedatangan pedang Saphira Mu, momentum pedang yang kuat menghilang tanpa jejak dalam sekejap, pedang itu langsung melewati alis Jericho Liu. Satu pedang. Dewa pedang generasi pertama telah meninggal. Di kejauhan, Bodhisattva Weidian melipat kedua tangannya dan berkata dengan lembut, tingkatan alam dikendalikan. Ini bukan hanya pengendalian tingkatan alam Tao Pedang, tetapi juga pengendalian tingkatan alam sendiri. Tingkatan alam Jericho Liu berada di atas escape, tapi jelas, alam di atas escape Jericho Liu ini bukanlah alam di atas escape yang sebenarnya. Tingkatan alam Saphira Mu tidak ada cacat. Sama seperti pedang barusan, pedang ini tidak lagi berada di dalam Tao. Namun, pedang Jericho Liu masih dalam Tao. Inilah perbedaan esensi. Di langit, tubuh Jericho Liu berangsur-angsur menjadi ilusi. Dia berkata dengan lembut, apakah ini alam escape yang sebenarnya? Di bawah, Saphira Mu tersenyum dan berkata, apakah kamu merasa sulit? Jericho Liu bertanya balik, memangnya tidak sulit? Saphira Mu tertawa, aku tanya, kenapa kamu datang ke sini hari ini? Jericho Liu berkata dengan lembut, kitab Taoisme. Saphira Mu memandang Jericho Liu,
Saat seorang kultivator pedang menaruh harapannya pada hal-hal eksternal, dia akan tamat. Cheriko Liu berkata dengan lembut, escape yang sebenarnya benar-benar sangat sulit. Savera Mu tertawa dan berkata, aku merasa sangat sederhana. Cheriko Liu tercengang, lalu bertanya, kenapa kamu merasa sangat sederhana? Sudut mulut Savera Mu sedikit terangkat, karena aku belajar, karena aku berlatih, aku tahu apa itu Tiandao, apa itu kebenaran agung, kamu bahkan tidak tahu apa itu kebenaran agung, bagaimana melarikan diri. Setelah Cheriko Liu terdiam lama, dia menoleh ke Mile, apakah kamu sering belajar dan berlatih? Tampak jelas, dia merasakan tingkatan alam Mile yang sebenarnya. Mile ragu-ragu dan menggelengkan kepalanya. Cheriko Liu menoleh ke arah Savera Mu. Savera Mu berkata dengan tenang, dia punya pendukung, apakah kamu punya? Cheriko Liu tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan mati. Bersambung.